Hai sahabat asik film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap oke. Yang lagi sakit hati lekas sembuh, dan yang lagi kekosongan hati segera terisi ya. Agar itu tetap enjoy, jangan lupa bersyukur dan tetap full senyum di sepanjang hari. Oke, pada episode kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film seru yang berlatar kisah pada seorang anak yang memiliki kesaktian tiada tanding. Bahkan ia juga mampu mengalahkan sosok Raja Naga Laut Timur yang memiliki ribuan pasukan. Ya adalah, bagaimana kisah perjalanan dan endingnya? Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3, semonggo. Film dibuka di sebuah tempat ujung etan di Sungai Begawan, Solo. Setelah sosok naga merah sedang berduel sengit dengan seorang bocah titisan dewa. Karena tak ada ampun dengan si naga tersebut, terlihat dengan jelas bahwa si naga merah seketika ledeng dengan senjata ampuh berupa pusaka tombak perak. Tak lama dari kejadian tersebut, Raja Klan Naga Laut Timur pun muncul, yang dengan kemarahannya ia mengobrak-abrik rumah penduduk untuk membalas kematian anaknya. Melihat kemunculan Raja Naga, tentu Li Jing berusaha meredam amarahnya sambil berkata, "Ngopi bro." Sebagai raja berbintang 7 yang dimandatkan sebagai keamanan kota, tentu Li Jing terkejut setelah mendengar bahwa Raja Naga Laut Timur hendak meluluhlantahkan kotanya. Menganggap terjadi kesalahpahaman, tentu Jenderal Li Jing berusaha menjelaskan keadaan tersebut. Namun, hal itu dihiraukan Raja Naga, sebab nyawa harus terbayar dengan nyawa. Dalam kondisi darurat inilah sebuah tombak milik Neza melesat yang membuat salah satu naga di sana tak berkutik. Melihat kedatangan anaknya, Jenderal Li Jing memohon pada Raja Naga agar bersedia memaafkan kesalahan Neza. Ia menilai belum berhasil mendidiknya dengan baik. Karena kesalahan fatal yang diperbuat agar impas, tentu Raja Naga akan memaafkan asalkan Li Jing membunuh anaknya saat itu juga. Neza yang menganggap tindakannya tidaklah bersalah, tentu ia menantang Raja Naga Laut Timur berduel. Dianggap tak patuh hukum serta tak memiliki budi pekerti yang baik. Tentu Jenderal Li Jing seketika menggambar anaknya. Ia menilai bahwa permasalahan tersebut menyangkut keamanan penduduk kota. Karena tak mendapat perlakuan baik serta menganggap ayahnya tak pernah ada waktu untuknya. Dengan penuh kecoa, Neza seketika menghunuskan pedang demi menebus permintaan Raja Naga Laut Timur. Melihat kenyataan tersebut, tentu Jenderal Li Jing merasa bersalah, yang bahkan ibu Neza juga terpukul melihat kondisi anaknya. Nah, di bawah alam sadar, terlihat Neza berada di sebuah gurun salju yang merupakan tempat tahapan pertama ujian Pagoda Linglong dimulai. Dari sinilah kita diberitahu bahwa nyawa Neza masih bisa terselamatkan asalkan ia mampu melewati 7 tahapan ujian Pagoda Linglong. Yang mana tahap pertama, Neza harus bisa mengontrol nafsu agar tak membunuh maupun membenci. Tahap kedua, tak boleh mencuri korek milik temannya. Tahap ketiga,
tak boleh terpesona dengan istri tetangga. Sedangkan tahap keempat, 5, 6, dan 7 merupakan tahap inti jiwa manusia untuk tak congkak iri hati terhadap segala kemewahan dan tipu daya dunia. Dan benar saja, seketika Neza dihampiri sosok monster laba-laba ganas yang berumur ratusan tahun. Di tahap ini, tentu Neza harus bisa mengalahkan egonya untuk dapat menumbangkan monster laba-laba tersebut. Dalam kondisi terdesak dan terperangkap inilah, untungnya Neza dapat diselamatkan ayahnya yang baru datang. Tentu dengan pusaka tombak perak, terlihat tak butuh waktu lama, Neza berhasil memusnahkan monster laba-laba. Karena rasa benci, seketika Neza menyerang ayahnya. Di sini, Jenderal Li Jing berkata, apapun keadaan saat ini, kamu tetaplah anakku. Demi menolong anaknya, tentu Jenderal Li Jing akan menemani perjalanan Neza melewati 7 tahapan pagoda Linglong dengan harap Neza dapat tertolong. Setelah melewati tahap pertama, mereka mulai menuju sebuah tempat yang merupakan istana Ono Onggro yang penuh dengan misteri. Dan benar saja, sesampainya di dalam altar, Neza menghiraukan perkataan ayahnya agar tak mengambil sebuah benda berupa telur emas. Akibat ulahnya, terlihat mereka dihajar kesatria monster berpedang besar yang membuat Jenderal Li Jing dan Neza kewalahan. Dalam mode terdesak inilah untungnya serangan mematikan kesatria monster dapat dihentikan Jenderal Li Jing dengan menaruh kembali telur emas pada tempatnya. Belum sampai istirahat, mereka berpindah menuju tempat level ketiga yang terletak jauh di ujung kulon. Di sini terlihat Neza belum bisa menerima ayahnya dengan baik, yang mana ia tetap menganggap bahwa ayahnya sama sekali tak sayang dengannya. Yang padahal semua hal yang dilakukan Jenderal Li Jing tak lain demi tugasnya melindungi semua rakyat yang ada. Tak berselang lama, sesampainya di sebuah rumah tua tempat keberadaan siluman lembah, terlihat dengan semangat Neza melakukan pencarian agar ia dapat menuntaskan ujian level ketiganya. Karena siluman tersebut handal melakukan penyamaran, tentu Neza berhasil tertipu daya olehnya, yang bahkan Neza menganggap orang di hadapannya ialah ibu kandungnya. Tanpa butuh waktu lama, siluman lembah tersebut memasukkan Neza di sebuah lukisan agar jiwanya terkurung untuk selamanya. Curiga dengan keadaan di sana, Jenderal Li Jing mencoba melakukan perlawanan hati yang membuat ia sadar bahwa wanita di hadapannya tak lain si siluman penunggu lembah. Neza yang tak ingin terjadi hal buruk pada sang ayah, akhirnya ia berhasil keluar dari segel lukisan yang seketika melesatkan pusaka tombak perak ke arah si siluman. Setelah melewati tahapan tersebut, mereka mulai bergegas pergi menuju tempat ujian level keempat dengan menunggangi burung bangau abadi. Sesampainya di altar Raja Kung Fu Panda, tanpa basa-basi, mereka memasang kuda-kuda penyerangan. Belum sampai berduel dengan sengit, terlihat mereka berhasil melumpuhkan Raja Kung Fu Panda tanpa harus buang tenaga. Bahkan, sesampainya di tempat ujian level kelima,
Mereka juga berhasil mengalahkan Raja Gajah serta Raja Siluman Iwak Paus yang brutal. Tak berselang lama keesokan harinya, akhirnya Neza dan Jenderal Li Jing berhasil sampai di sebuah kota yang merupakan altar pagoda Linglong yang merupakan tempat ujian level terakhir. Setibanya di sana, mereka disambut oleh Aubing yang merupakan anak Raja Naga Laut Timur yang telah dibunuh Neza. Karena jeratan rantai tersebut bukanlah sembarang rantai, tentu mereka tak bisa melakukan perlawanan. Nah, disinilah Aubing tertawa sambil berkata bahwa rantai tersebut akan lepas jika Jenderal Li Jing berkata jujur di hadapan Neza anaknya. Karena tak ingin terjadi hal buruk pada Neza, dengan penuh paksa Jenderal Li Jing akhirnya mengakui bahwa ia menganggap Neza sebagai anak setan yang tak patuh dengan orang tua, serta menganggap Neza tidak lebih penting dari semua warga kota yang ia pimpin. Yang bahkan Jenderal Li Jing mengakui bahwa misinya masuk ke dalam pagoda Linglong tak lain demi menjadi seorang dewa yang abadi. Mendengarkan segala pengakuan tersebut sebagai anak, tentu Neza sangat kecewa lagi sedih, sebab selama ini yang ia rasakan memanglah benar. Setelah keluar dari ujian pagoda Linglong, di sana Jenderal Li Jing seketika memerintahkan semua pasukan untuk melawan Naga Laut Timur. Sebab tindakan yang dilakukan Neza tidaklah bersalah membunuh Aubing yang saat itu dengan tragis membunuh semua orang yang sedang melakukan pelayaran. Atas nama keadilan, Li Jing juga mengungkapkan bahwa selama ini Raja Naga Laut Timur gagal dalam menjalankan tugasnya yang membuat banjir terus melanda. Dengan kekuatan yang tiada batasan inilah akhirnya peperangan klan naga dengan manusia pun dimulai. Di sisi lain, Neza yang melihat ayahnya dalam terdesak, ia pun berusaha keluar ikut parti membela kebenaran. Dan benar saja, dalam kondisi terdesak, Neza berhasil menyelamatkan ayahnya dan berbalik menyerang si Raja Naga Laut Timur. Meski kemampuan Neza tak diragukan, namun di sana ia kalah telak, tak mampu menangkis senjata mematikan Raja Naga. Dalam kondisi yang sekarat inilah Jenderal Li Jing mengorbankan jiwa spiritualnya agar Neza dapat bangkit dan hidup kembali. Sebelum tewas, Jenderal Li Jing mengembankan amanah pada Neza agar bersedia melindungi seluruh masyarakat, tak terkecuali menjaga ibunya dengan baik. Dengan kekuatan yang overpower inilah, Neza melesatkan serangan bertubi-tubi yang hingga akhirnya sang Raja Naga Laut Timur dapat ia kalahkan dan hancurkan. Setelah menang, terlihat Neza sedih sebab segala hal yang ia anggap selama ini salah. Bahkan ia juga sadar jika segala perbuatan yang dilakukan oleh ayahnya tak lain demi keluarga, dia dan ibunya. Untuk itu, sebagai anak, jangan selalu mengejas keburukan pekerjaan seorang ayah, sebab dirimu belum merasakan kepahitan, keresahan, banting tulang dalam menjalani kehidupan. Namun, hal yang tak pernah diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir
Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai. Apapun kondisi keluargamu dan seburuk apapun saat ini, yakinlah roda dan waktu itu terus berputar. Dan jangan lupakan kopi agar hidup lebih happy. Ya adalah, saya Mimin Nasi Film pamit undur diri karena mau ngebayar utang di warung Mbok Darmi. Saya Mimin Nasi Film, bye-bye.